Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar sekalian? Mudah-mudahan di malam hari ini masih tetap dalam keadaan sehat dan selalu semakin dilancarkan rezekinya. Baru kemarin kita melihat perdebatan yang diadakan oleh Karni Ilyas, Bang Karni, dalam acara ILC tentang ijazah Pak Jokowi. Lagi-lagi perdebatan di dalam acara tersebut sangat sengit sekali, sangat seru sekali, tapi kita yang melihat semakin pusing antara percaya atau tidak. Sebenarnya dari masing-masing penjelasan tersebut ada sedikit poinnya yang bisa kita serap atau menjadi kesimpulan kita sebagai masyarakat atau sebagai warga sipil atau orang awam. Saya justru melihatnya itu sebenarnya praktek-praktek ijazah ini sudah marak sekali, tidak menjadi hal yang rahasia atau hal yang tabu, atau bahkan banyak orang yang tahu bahwa kualitas pendidikan kita ya seperti itu. Tapi yang paling saya suka itu adalah statement dari justru bukan dari Bang Roy, justru bukan dari pengacaranya Bapak Jokowi, bukan dari, tapi saya lebih sepemikiran dengan Bang Sujiwo Tejo. Kita lihat ya apa yang disampaikan oleh Bang Tejo. Oke ya. Oke. Sengit sebelum itu sebenarnya. Ya. Sekarang gini, saya khawatir gini Pak Karni, kasus ijazah palsu, kasus ijazah nggak usah palsu, kasus ijazah Pak Jokowi, jangan dijadikan kasus Mas Roy. Kalau ijazah palsu, karena hampir semua orang melakukan ijazah palsu. Setuju sekali. Ijazahnya asli. Statement awal dari sorry Pak Tejo. Saya ketemu banyak dokter di Indonesia. Dugaan saya S1 sama dengan lapangan bola Mas Fer. Luas tapi ilmunya ngambang. S2 itu seperti kotak penalti. Terlalu banyak tapi menentukan. Ijazah S1 di Indonesia. Penalti, ilmunya tapi kualitasnya ada. Dalam ngobrolan sehari-hari saya sama dokter itu kerasa ini dokter atau enggak. Ya. Saya sebut dua aja, mumpung sudah almarhum. Ketika sudah dokter Sri beda. Sri Adiningsi aja yang saya sebut. Jadi kami sepesawat, dia Watim Press, sekalian pamer buat aku kalau naik pesawat mesti bisnis gitu. Ya. Dia nanya soal wayang, Mbak. Nanti ya kita bahas apakah kita boleh berbangga diri. Saya salah satu yang banyak setuju. dokter di Indonesia yang pertanyaannya pertanyaan rakyat jelata. Sombong itu boleh pada tempatnya. Ijazahnya asli tapi palsu. Ilmunya nggak dokter. Dokter itu nanya apapun karena sudah 8 tahun digembleng metodologi, nanya apapun tentang kehidupan, tentang istri, tentang apa. Itu iya ya, kayak kepepet gitu. Ya, itu Jadi kita memasalahkan ijazah palsu Pak Jokowi, jangan-jangan semuanya melakukan ijazah palsu. Sama dengan kasus Presiden Perancis ditoyor sama istrinya jadi berita. Saya bingung, jujur mana ada suami manapun pasti pernah ditoyor sama istrinya. Normal. Saya sering juga tidur di luar kamar. Ya, tidur di sofa, ditempelin istri saya juga. Warna. Oh ya kan, pasti itu rakyat. Jenderal juga. Saya ini 8 tahun wartawan Kompas. Pada saat reformasi ada jenderal yang mendeklarasikan partai. Dia mantan Panglima TNI. Habis mendeklarasikan, aku cari jenderal itu. Gak usah saya sebut namanya, udah meninggal. Kemana bapak itu? Dipanggil istrinya. Semua orang. Makanya kasus sejarah ini semua jangan-jangan kita jelek-jelek begini. Saya nggak pakai ijazah, tapi saya sering nulis pidato doktoral. Percaya kalau itu. Karena mereka nggak mampu. Bang Sujiwo Tejo percaya. Ijazahnya nggak diambil. Rocky percaya. Kalau ilmu saya rumah setuju kaca, pilih baik, ijazahnya nggak diambil. Tapi dari sekian jangan Pak Karni, kalau ini diteruskan, oke, Mas Risbon. Tapi saya takutnya
rakyat Indonesia jadi memberhalakan ijazah. Ya. Bagaimana kalau dengan aksi kalian, aksi mereka, Mas Sylvester, Mas Firman, tiba-tiba orang dulu, oh ternyata ijazah itu penting. Penting bagi pegawai, bagi pemimpin enggak. Makanya ada kata-kata bahwa Nabi itu buta huruf, walaupun ini masih debatable, buta huruf, physically buta huruf atau buta huruf tidak. Karena pemimpin tidak perlu universitas. Universitas itu miniatur dari universe. Pemimpin itu harus hidup dari universe, bukan dari universitas. Keren. Tanya ke Pak Sumarlin, Pak Arianto. Tanya ke Pak Ali Wardana, orang-orang keuangan. Pak Harto di awal-awal gimana? Secara rapat. Pak Harto. Mereka cerita Pak Emil Salim. Leadershipnya Pak Harto tidak ada itu nggak tandingan. ngerti ekonomi, nggak ngerti apa. Setiap rapat nyatet terus. Tapi setelah 6 bulan itu, menteri-menteri yang nyatet. Pak Harto dengan kehidupannya. Itu pemimpin. Saya takutnya begitu. Untuk apa kita mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi kalau Pak Jokowi sudah bisa bekerja? Iya. Bahwa ada ijazah SMA itu kan karena waktu kasus Megawati diperlukan harus ada ijazah. Saya usul ke depannya presiden nggak perlu ijazah apapun. Hanya pegawai dan staf ahli yang perlu ijazah. Karena mereka harus memandang dari sektor-sektor. Pemimpin itu dengarkan, hei Karni, dokter ngomong apa? Ferry, dokter. Dan terus aku malam-malam dengan intuisi aku memutuskan. Itu nggak ada ilmunya. Itu pemimpin, itu naga bonar. Takutnya begitu, Bang Rismon. Tolong, jadi menurut saya Mas Ferry, yang diteliti sekarang bukan keaslian atau kepalsuan sejarah ijazah Pak Jokowi. Mungkin kebohongan atau kejujuran Pak Jokowi. Nah itu yang paling penting. Ijazah nggak penting. Nggak mudeng Bang Roy. Apa salah-salah buktinya Mas Ferry mengakui Gus benar. Nggak bisa kita ngukur. Berarti Pak Jokowi bisa memimpin dalam 10 tahun. Bung Karno coba lihat di bukunya Saifuddin Zuhri Menteri Agama. Dia ngomong waktu itu tinggal punya duit 7 miliar. Membangun Monas apa membangun Istiqlal. Ternyata dia membangun Monas. Kenapa? Karena kalau aku membangun Istiqlal, Monas nggak akan ada yang membangun. Kalau aku membangun Monas duluan nanti Istiqlal, buktinya ada. Kebenaran sejarah pemimpin itu IKN mungkin sekarang jadi sarang hantu apa-apa, tapi nggak tahu 100 tahun kemudian. Bang Roy hanya piramid kayak apa waktu itu, ngebunuh berapa juta orang. Visionernya kurang. Ya itu Bang Roy. Berapa banyak orang yang menangis-nangis diusir dari Senayan. Orang Betawi lari ke Tebet, dari Tebet diusir lagi sampai ke Condet. Sekarang lari pagi di Senayan, sidang-sidang di Senayan. Itu di atas penderitaan orang-orang Betawi. Oke, saya ulangi lagi. Sehingga saya nggak tahu Pak Jokowi berhasil atau tidak, tapi yang jelas dia sudah 10 tahun jadi presiden. Oke, respon? Setuju. Jangan mengharap aku kayak dulu galak. Aku sekarang udah punya 3 cucu, jadi bijak. Kayak Pak Kas lucu. Jadi Bang Roy ikut sekarang sebetulnya Pak Jokowi itu ijazahnya palsu atau enggak, bagi aku nggak penting. Yang penting dia udah 10 tahun nggak gampang mempertahankan kepemimpinan. Berarti dia bisa. Jangan memotong. Tinggal sekarang Pak Jokowi bohong apa enggak? Itu maksud saya. Dan untuk Bang Rismon, saya bekas wartawan. 8 tahun saya jadi wartawan. Sayang sekali saya nggak melihat di podcast Mas Ferry. Bagaimana nasib petugas perpustakaan yang ngebocorin? Itu gimana? Itu dapat dari mana itu? Itu tanggung jawabmu. Petugas perpustakaan yang ngasih tahu skripsinya. Gak ada orang yang nanya itu. Refli Harun sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh Bang Suju. Gimana sekarang? Itu sedikit gambaran itu yang terjadi dari dunia pendidikan kita. Kalau soal perdebatan titip-menitip antara Pak Arianto sama Al-Kartiri tadi tiba-tiba punya ijazah tanpa benar ya soal melakukan proses pendidikan semestinya, itu sudah hal yang lumrah di Indonesia ini. Borobudur pakai skylift. Makanya dari awal wah itu mempermudah naik ke aslian ijazah itu asli. Tapi ya beberapa orang asli. Loh, kalau tanyanya di luar itu kalau naik ke puncak prosesnya memang susah sekali. Step-stepnya mungkin tidak 100% diikuti keseluruhan ke atas. Itu pencapaian untuk tapi Arupa Datu. Hasil akhir ya asli.
ijazah tersebut. Saya kira itu paham ya yang saya mungkin maksud. aku koreksi yang Pak Arianto tadi. Kemudian yang mengatakan 90%. Bagaimana sikap dari Bang Roy juga ketika ada orang yang berbicara 75%. dia hanya menggarisbawahi yang apa yang dia anggap itu sesuai dengan pemikirannya, itu yang dia poin. Gini, tapi tidak memahami secara keseluruhan apa yang disampaikan orang lain. Isu ini, tapi Seperti 75% percaya bahwa segitu sejarah panjangnya, ijazah Pak Jokowi segitu saya kira gitu, detailnya, Pak. jelasnya. Bang Roy hanya fokus terhadap kebohongan Pak Karni. Jokowi, itu yang penting. Padahal dari awal bukan situ. Soal Jadi ada otentik itu rentetan yang pertanyaan saya dibicarakan oleh Pak Bang Agadiri nantinya Sujiwo Tejo ini, otentik apa sih? Makasih. mulai dari fakta bagaimana Bapak Jokowi bisa memimpin selama 10 tahun ini, bahkan sebelum presiden juga dia sudah memimpin. Itu bukan hal yang mudah. Siapa yang bisa melakukan seperti itu? Hanya orang-orang tertentu. Kalau tidak bisa menjadi leadership atau pemimpin, hanya hitungan 1-2 tahun sudah pasti jatuh. Tidak perlu menunggu waktu sampai 10 tahun. Tidak perlu, itu fakta yang terjadi, bahwa memang secara kepemimpinan Bapak Jokowi sudah berhasil. Di luar masalah-masalah yang ada, pasti ada masalah. Itu silakan jika memang bisa dibuktikan, itu silakan. Itu secara kita negara hukum diberi kesempatan yang sebebas-bebasnya untuk bisa membuktikan sesuatu kejanggalan-kejanggalan atau pelanggaran-pelanggaran hukum, silakan. Itu ya Bang. Salam sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.